Hai guys, welcome back. It's me again. Hari ini gue mau share tentang lensa apa aja yang sering gue gunakan sebagai seorang professional photographer. Oke, hari ini gue akan share sama kalian lensa apa yang beneran gue pakai sehari-hari sebagai seorang fotografer, maupun kalau gue lagi traveling atau sehari-hari di rumah gue pakai kamera itu pakai lensa apa aja sih gitu. Kenapa sih gue pingin share ini? Karena banyak teman-teman yang selalu bertanya sama gue, Mas Glenn, kalau gue mau traveling, gue sebaiknya bawa lensa apa? Atau Mas Glenn, kalau gue motret di studio, gue harus pakai lensa apa? Atau Mas Glenn, kalau saya suka motret portrait, saya bagusnya lensa apa? Nah, sebenarnya semua itu tergantung kebutuhan. Dan tips untuk memilih lensa ini pernah gue share di video gue sebelumnya. Kalian bisa cek nanti. Oke, hari ini gue akan share ini lensa yang beneran gue pakai selama ini. Kebetulan gue menggunakan kamera Sony Alpha, dan gue menggunakan lensa-lensanya Sony juga. Gue jarang menggunakan lensa merek lain yang harus menggunakan adaptor, karena kalau harus pakai adapter gitu buat gue kinerjanya sedikit lebih lambat. Ya meskipun dengan body-body yang terbarunya itu semuanya udah lebih cepat juga sih, tapi I prefer to use the Sony lenses. Oke, lensa pertama yang gue gunakan adalah lensa 90mm makro dari Sony, which is ini G-lensnya Sony. Bukaan diafragmanya adalah 2,8, dan lensa ini adalah lensa makro. Jadi kalau kalian lihat, ini udah gue pasang di bodinya, kurang lebih seperti ini. Agak panjang guys, karena fokalnya 90mm. Kenapa saya sering banget pakai ini? Gue sudah pakai lensa ini sejak awal 2014, jadi udah cukup lama ya, sekarang udah hampir 4 tahun gue pakai lensa ini. Gue suka banget karena ini ketajamannya sangat bagus dan dia bisa makro. Kenapa? Karena gue banyak memotret beauty. Jadi kalau kalian tahu, gue banyak memotret fashion and beauty, dan secara kerjaan banyak project-project beauty yang harus gue shot. Beauty itu biasanya mostly it's like portraits, medium shot to close up. Jadi gue banyak menggunakan lensa ini, plus lensa ini bisa makro. Jadi kalau gue mau memotret deket, gampang, gue gak harus ganti lensa, gue tinggal maju aja dan gue udah dapet detail yang gue kepinginkan untuk skin, untuk make up, dan lain sebagainya. Jadi secara professionals, ini sering banget gue pakai untuk photoshoot beauty maupun fashion ya. Oke, kalian bisa lihat sampel-sampelnya. Jadi emang banyak banget kerjaan gue yang menggunakan lensa 90mm makro G-lensnya Sony. Oke, lensa kedua yang biasa gue gunakan adalah lensa ini. Oke, kalau kalian lihat, ini adalah 2470 f2,8 G Master Lens. Jadi kalau G Master Lens ini, kalau kalian lihat, ini warnanya merah. Jadi ini lebih bagus lagi dibandingkan, atau lebih baru lah ya, dibandingkan G Lensnya Sony. Jadi kalau G Master ini memang blade-nya sedikit berbeda, ketajamannya bagus banget guys. Kemudian bukaannya sampai 2,8. Dan ini termasuk salah satu lensa all around gue. Jadi gue itu kalau traveling, gue banyak membawa lensa ini. Jadi kalau kalian lihat di video-video gue sebelumnya, pada saat gue traveling bikin konten tips ataupun gue lagi travel vlog, banyak menggunakan lensa 2470 ini. Jadi bisa dibilang all around karena dari focal length gue 4 sampai 70, jadi agak wide sampai agak tele. Gue tuh orangnya nggak terlalu suka yang wide banget karena gue nggak suka distorsi. Jadi gue kalau motret sesuatu itu, especially karena mungkin kebanyakan gue banyak memotret people ya, memotret orang, jadi gue nggak terlalu suka distorsi. Tapi akhir-akhir ini kalau traveling memang kita butuh agak wide. Nah biasanya gue pakai 24mm nya. Kemudian kalau gue kepingin agak portrait, backgroundnya terasa lebih bokeh, gue pakai 70. Dan yang menyenangkan adalah bukaan diafragmanya sampai 2,8. Nah kalau kalian lihat, ini udah gue pasang di bodinya. Agak berat sih guys ini. Jujur aja kalau bawa ini agak berat karena lensanya cukup berat ini. They give me a beautiful result, so I'm quite happy with this lens. Kalian bisa lihat foto-foto gue dari traveling maupun kerjaan, gue juga menggunakan ini.
Oke, lensa selanjutnya yang gue gunakan, gue kembali ke lensa fix. Jadi kalau tadi yang pertama 90mm gue adalah lensa fix, kemudian lensa kedua yang gue gunakan adalah lensa yang lebih all around. Saat ini gue menunjukkan kalian lensa ketiga yang biasa gue pakai. Ini 50mm, it's a planar lens 50mm dengan bukaan 1,4, dan ini adalah Zeiss lens. Jadi Zeiss lensnya alpha, cukup menarik. Gue belum lama pakai ini, jadi kayak baru mulai tahun lalu kali gue baru mulai menggunakan 50mm ini. Yang menyenangkan adalah bukaan diafragmanya sampai 1,4, kemudian autofocusnya cukup cepat. Tapi lensa 50mm ini nggak terlalu kecil guys, agak lumayan gede, tapi hasilnya sih gue suka banget. Jadi akhir-akhir ini gue lagi suka sama Zeiss lens. Entah kenapa Zeiss lens itu mengingatkan gue sama pada saat dulu gue belajar kan masih menggunakan analog ya. Jadi bokeh dan ketajamannya itu mirip dengan memori saya pada saat saya masih belajar film. Entah kenapa itu lebih bagus atau lebih nggak kaku dibandingkan G Master. Jadi kalau G Master memang ketajamannya bagus banget, untuk kebutuhan kerjaan saya emang bagus G Lens dan G Master. Tapi kalau Zeiss lens ini bokehnya itu lebih menarik sih, lebih bagus. Dan gue banyak pakai ini untuk kerjaan maupun traveling juga. Tapi lebih banyak kita pakai buat pada saat gue motret di location ya, atau kerjaan secara profesional gue memotret di location, gue banyak menggunakan 50mm ini. Dan 50mm ini menurut gue ada sedikit distorsi di pinggirnya, tapi area tidak terlalu banyak, which is still okay, untuk beberapa kebutuhan masih okay. Kalian juga bisa lihat hasil-hasilnya dari lensa 50mm ini. Itu tadi 3 lensa yang paling sering gue gunakan. Jadi emang kalau kalian lihat, gue itu pakai lensa sesuai kebutuhan aja. Jadi karena kebanyakan gue banyak memotret people, and then secara komersial gue banyak memotret fashion and beauty. Jadi cuman kurang lebih 3 range lensa itu yang gue bawa. Jadi kualitas kamera gue kalau gue lagi kerja kurang lebih itu. Tapi kalau gue traveling, biasanya gue cuma bawa satu, let's say yang 2470 yang all around. Atau akhir-akhir ini gue baru mencoba satu lensa baru lagi. Lensa itu belum punya, itu tadi 3 lensa tersebut lensa gue ya. Kemarin Sony sempat pinjemin gue satu buah lensa yang menurut gue cukup praktis dan bikin gue berpikir, I think it's good if I can have one ya. Jadi ada lensa sonar 55mm dengan bukaan diafragma 1,8 Zeiss lens. Jadi lensa ini cukup kecil, nggak terlalu gede. Ini fixed lens juga, tapi nggak gede. Jadi size lensanya kecil. Kebetulan gue nggak punya lensa itu saat ini karena udah gue balikin. Lensa itu cukup kecil dan bisa gue bawa kemana-mana. Kalau kalian sempat lihat di Instagram stories gue suka share lensa itu pada saat gue bawa kemarin traveling ke Sumba misalnya. Kemudian hasilnya dengan bukaan 1,8 dan Zeiss lens, seperti yang gue bilang, gue lagi suka banget sama Zeiss lens karena efek gambarnya sedikit berbeda dibandingin G Master atau G Lens. Hasilnya cukup menarik kalau kita memotret portraits atau on the spot, itu kayak gampang banget karena kecil dibawanya. Kemudian langsung motret dengan berbagai kondisi cahaya pun cukup menarik sih, karena 1,8 ya guys. Jadi agak gelap pun gue masih bisa motret gitu loh. Kalian bisa lihat beberapa hasil sonar 55mm 1,8 Zeiss lens ini, kalian bisa lihat hasilnya. That's all lensa-lensa yang lagi gue pakai atau yang sering gue pakai selama ini, baik gue secara profesional maupun my daily life. Jadi semoga lensa-lensa tersebut bisa menginspirasi kalian. Bukan berarti kalian harus beli lensa yang sama, karena memilih lensa atau menggunakan lensa itu biasanya balik ke kebutuhan kalian. Kalian lagi suka foto apa? Kalau kalian suka foto landscape, ya mungkin carilah yang wide. Tapi kalau kalian mau portraits, mungkin yang range-nya agak medium. Kemudian kalau kalian suka yang journalism, mungkin kalian butuh yang agak tele, which is
semua itu akan balik ke kebutuhan kalian masing-masing. Oke, semoga sharing gue ini bermanfaat. If you have any question, kalian boleh tulis di bawah. Seperti yang kalian tahu, gue selalu berusaha ngejawab komen-komen di bawah. Kemudian, you can always reach me on my Instagram also, karena banyak banget juga teman-teman yang suka nge-reach gue lewat Instagram. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel ini, karena setiap minggunya gue selalu memberikan tips-tips fotografi. And I hope you enjoy this video. See you, bye!